Baik, Bapak Ibu sekalian, buat kami sebetulnya di Komisi 2, kami bersama dengan pemerintah terus berupaya untuk bisa mencari jalan keluar terbaik terhadap masalah-masalah yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, untuk menyingkat waktu, kami persilakan siapa yang mewakili Forum Non-ASN Jawa Tengah ini untuk menyampaikan aspirasinya. Ketuanya Pak Agus Priyono ya. Pak Agus Priyono, wakil ketuanya Ibu Rining sih. Sekretarisnya Pak Ahmad Kusnadi. Jumlah yang hadir ada 141 orang mewakili 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ramai betul. Bapak-bapak di sana juga. Ya. Selamat datang di DPR RI. Selamat datang juga di ruang rapat kerja Komisi 2 DPR RI. Kami persilakan Saudara Agus Priyono. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti mimpi saja, Bapak, setelah kami berulang kali bersurat, akhirnya kami diundang oleh DPR RI yang terhormat ini untuk hadir di gedung yang sangat megah ini. Pertama kalinya Pak seumur hidup, Kak. Baru pernah ke sini, Pak. Saya ke Jakarta baru 2 kali. Pak, suratnya masa berkali-kali, baru 1 kali suratnya. 3 kali, Pak. Masalah nyampainya bukan ke sini kali. Kalau sampai ke sini pasti direspon. Iya, Pak. Terima kasih Bapak atas fasilitas yang diberikan. Kami hadir untuk curhat, Pak, mudoroso bahasa Jawanya, untuk mencari keadilan di tengah kegalauan yang kami alami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Saleh, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang secara khusus menitipkan salam hormat kepada pimpinan Komisi 2, dan juga atas bantuan dan bimbingan beliau juga mengantarkan kami ke gedung ini. Perkenalkan, kami adalah Fornas Jateng, Forum Non-ASN Provinsi Jawa Tengah, kumpulan para pengabdi negeri dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah dari berbagai tugas. Ada yang dari kebersihan, keamanan, sopir, administrasi, keuangan, ada tenaga kesehatan juga, Pak. Ada tenaga pendidik, ada penjaga sekolah dan sebagainya. Gerbong kami besar dan banyak. Mungkin selama ini Bapak ketika audiensi hanya dengan tenaga pendidikan atau kesehatan, kami semuanya kita angkut jadi non-ASN, Pak. Gerbongnya banyak. Saya sendiri Agus Priyono sebagai ketua dari Kota Salatiga. Didampingi ini ada wakil ketuanya Ibu Rini. Kebetulan hari ini berbahagia sekali, Pak, ulang tahun, Pak, hari ini. Selamat ulang tahun ya, Bu. Ya. Kami juga didampingi para ketua, para koordinator non-ASN di masing-masing kota kabupaten, dan juga kami didukung dari saudara-saudara kami yang di balkon, terutama ini yang sangat berbahagia. Slogan kami, Jer Besuki Mowo Beyo, Pak. Karena kami datang dengan modal semangat dan nekat, Pak. Bayar dewi-dewi bahasanya. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, adalah hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, menjadi mendung yang kelabu, membuat galau bagi kami non-ASN se-Indonesia, Pak. Betapa tidak, karena harapan yang kami gaungkan mulai sirna. Ditambah lagi tanggal 22 Juli 2022 hari Jumat, lebih menyakitkan lagi ketika Kemenpan RB mengeluarkan edaran yang memupus sebagian dari saudara-saudara kami pengabdi negeri, terutama yang tenaga kebersihan seperti saya, keamanan dan sopir, yang juga terkendala masalah syarat umur dan ijazah, harus pasrah, hilang datanya dari BKN, Pak. Awalnya pendataan ini menjadi sebuah harapan bagi kami, namun justru berujung pada ketidakpastian yang berkepanjangan. Mau dibawa kemana, Pak, nasib kami? Di Jawa Tengah ada sekitar 200.000 tenaga non-ASN. Kalau secara nasional jumlahnya sekitar 2 juta non-ASN yang butuh kepastian,
yang butuh terlindungi dari payung hukum, butuh kesejahteraan, sebagaimana semangat kami yang ingin terus mengabdi untuk bangsa ini, Bapak. Kami datang dengan sejuta harapan, dengan sejuta impian. Semoga kerja keras kami, masa bakti kami menjadi pembuka nurani pembuat kebijakan. Agar ada regulasi yang memihak dan berkeadilan untuk kami semua. Sahabat kami di kantor, Pak Ramiti, sudah 22 tahun, Pak, menjadi penjaga aset negara sebuah kantor kelurahan yang tidak ternilai harganya. Nitip nasib, begitu juga dengan non-ASN di Jawa Tengah dan se-Indonesia. Kami percaya, Bapak, masih ada celah buat kami. Permasalahan yang real nanti akan kami sampaikan di rekan-rekan yang lain. Satu slogan yang kami bawa selama ini bahwa hidup yang tak diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan. Terima kasih Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Lanjut rekan Mudin dari Cilacap untuk penyampaian secara rinci. Dilanjut dari Bu Suko dari Batang untuk masalah klausul hukum, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat unsur pimpinan Komisi 2 DPR RI beserta anggota, rekan-rekan non-ASN se-Jawa Tengah yang sedang memperjuangkan nasibnya, semoga kita semua mendapatkan ridho dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin memperkenalkan diri, Bapak. Saya Mahfudin, saya dari Kabupaten Cilacap. Kebetulan saya dikasih tugas sama teman-teman non-ASN sebagai ketua di Kabupaten Cilacap, sebagai ketua non-ASN Kabupaten Cilacap. Mohon izin menyampaikan, Bapak anggota DPR RI yang saya hormati, khususnya di Komisi 2, kami akan menyampaikan hal-hal yang kami rasakan selaku tenaga honorer di daerah terkait adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kami sebenarnya tidak keberatan, Bapak, dengan adanya pemerintah pusat mengadakan perekrutan tenaga ASN atau P3K dari jalur tes CAT yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Kami sangat mendukung, karena itu bagian dari mekanisme untuk mengembangkan dan mendukung SDM yang jauh lebih baik demi kemajuan suatu daerah. Karena di era sekarang, itu era digital, yang mau tidak mau kemajuan suatu tatanan pemerintahan harus didukung dengan SDM yang memadai. Tetapi, kami selaku tenaga honorer, Bapak, juga meminta kepada Bapak, Ibu, anggota Dewan yang terhormat, supaya dalam perekrutan ASN atau P3K ini juga bisa mempertimbangkan dari aspek-aspek atau menerapkan asas-asas kemanusiaan dan berkeadilan penuh. Karena apa? Kami menyampaikan itu semua karena kami selaku tenaga honorer yang sudah mengabdi lama, bahkan di atas 10 tahun, dan ada yang sampai rentan waktu sampai 22 tahun mengabdi, sampai detik ini belum ada kejelasan terkait nasibnya, Bapak. Kami merasa dianaktirikan dengan adanya kebijakan yang ada. Kami juga memahami bahwa tenaga kesehatan dan tenaga guru adalah garda terdepan bangsa. Tetapi dengan adanya kebijakan yang ada, sepertinya tenaga honorer, khususnya tenaga administrasi, seperti dikesampingkan. Maka kami mohon kepada Bapak, Ibu, anggota Dewan yang terhormat, untuk bisa lebih bijak dalam membuat suatu regulasi. Kalau boleh kita semua ada di sini, khususnya tenaga honorer, saat ini diberi pilihan untuk menjalani kehidupan, kita lebih memilih menjadi orang yang sukses, seperti Bapak, anggota Dewan yang saat ini berada. Tetapi, pada kenyataannya, kami adalah bukan orang yang seberuntung Bapak, Ibu, anggota Dewan yang terhormat. Tetapi kami termasuk bagian dari orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian penuh dari Bapak Ibu. Kami semua bagian dari tanggung jawab Bapak Ibu selaku anggota DPR. Kalau saat ini kami harus ditarungkan dengan anak muda yang baru lulus sekolah dalam arti mengikuti tes CPNS, itu hal yang tidak akan pernah bisa terjadi, Bapak.
karena kami semua yang ada di sini sudah menanggung beban keluarga. Gaji kami diterima setiap 1 bulan, ketika 2 hari lusa, gaji itu kita sudah habis, Pak. Sehingga kita tidak bisa berpikir untuk mempersiapkan diri mengikuti tes P3K atau ASN yang pemerintah sedang canangkan. Rata-rata dari kami itu kebanyakan adalah lulusan S3, Pak. SD, SMP, SMA, Pak. Yang pengabdiannya juga tidak kalah penting dari teman-teman ASN. Untuk mengentaskan honorer, realitanya berbeda dengan banyak persyaratan yang sangat tidak berasaskan keadilan. Contoh soal, ada persyaratan yang sangat tidak memungkinkan untuk tenaga honorer mengikuti tes P3K, seperti contoh melampirkan sertifikat dan lain-lain. Padahal selama ini tugas honorer melaksanakan pekerjaan yang tidak mungkin mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat. Sehingga kebijakan itu membatasi kami untuk mengikuti tes. Ketika kita sudah mengikuti tes, kita ditarungkan oleh anak-anak yang baru lulus. Dan itu juga kemungkinan bisa lolos sangat kecil. Yang kedua, pemerintah punya program untuk mengentaskan honorer, tetapi masih dibuka untuk umum. Contoh tes P3K dan ASN. Ini menjadi kebijakan yang sangat tidak relevan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah menggaungkan bahwa pengadaan tes P3K itu untuk menuntaskan tenaga honorer yang sudah ada. Tetapi pada realitanya, jatah penerimaan tenaga teknis yang ada di daerah itu sangat-sangat minim, Bapak. Sehingga jumlah yang disiapkan atau formasi yang disiapkan itu sangat jauh dari jumlah tenaga non-ASN yang ada. Perlu Bapak ketahui bahwa kami tenaga honorer yang bekerja mengampuh suatu pekerjaan tidak ada kaitannya dengan tupoksi. Kita bekerja itu seperti serabutan. Kita tidak punya payung hukum yang jelas. Dengan tugas itu, kita bisa membantu ASN yang boleh dikatakan kerjaannya keteteran dan mengerjakan tugasnya, dalam mengerjakan tugasnya. Sehingga sangat tidak mungkin atau kemungkinan itu kecil karena jabatan yang diampuh honorer itu tidak relevan. Pemerintah membuat persyaratan untuk pengangkatan tes P3K. Sedangkan syarat-syarat yang dituangkan dalam aturan itu sangat berat. Sehingga teman-teman yang sudah mengabdi ini, khususnya tenaga non-ASN itu, ketika baru mendaftar saja sudah langsung tereliminasi, Bapak. Jadi kami mohon kepada Bapak, Ibu anggota Dewan dan terhormat ini untuk bisa memperjuangkan usulan kami bahwa pengangkatan P3K itu kalau bisa dari jalur afirmasi penuh, terutama untuk teman-teman yang sudah mengabdi lama, Bapak. Kami bekerja kadang tidak mengenal waktu, berangkat pagi, pulang petang. Tetapi kesalahan yang kita terima hanya kesalahan sedikit bisa disalahkan oleh para ASN. Sehingga kami khususnya tenaga honorer meminta kepada Bapak Ibu terhormat untuk dapat lebih mempertimbangkan lagi dalam membuat suatu kebijakan. Dan dengan adanya pemerintah pusat mengambil keputusan untuk mengalih fungsikan kami selaku tenaga honorer seperti tenaga driver, keamanan, dan pramusaji yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus selaku ketua, menjadi tenaga outsourcing itu menurut kami juga tidak sesuai atau kurang sesuai, Bapak. Karena fakta di lapangan ketika outsourcing itu terjadi justru akan menjadikan kita tenaga honorer terlepas dari kesempatan untuk mengabdi di pemerintahan. Terlebih lagi ketika outsourcing itu diterapkan
itu sangat kurang bisa diterima oleh teman-teman non ASN. Dengan adanya kebijakan mengoutsourcingkan tiga tenaga dasar itu, kami merasa dibuang begitu saja, Bapak. Apa iya pemerintah tidak mempertimbangkan teman-teman honorer dari masa pengabdian? Sebab dengan kita di-outsourcingkan, kebijakan-kebijakan itu akan berubah menjadi suatu kebijakan yang sangat otoriter. Dan banyak kelemahan, meskipun yang digaungkan adalah gaji akan dinaikkan setara dengan UMK di daerah masing-masing. Tetapi realitanya, gambaran yang akan terjadi ketika aturan outsourcing diterapkan, maka hal yang akan terjadi ketika selaku tenaga outsourcing misal tidak masuk kerja atau izin karena sakit, itu akan dipotong gajinya, Bapak. Belum lagi nantinya muncul ketika kita dianggap tidak bisa bekerja oleh PNS dan dilaporkan oleh pihak ketiga, tidak menutup kemungkinan kita akan terputus secara langsung dari kontrak kerjanya. Kami berharap, kenapa kalau pemerintah bisa mengoutsourcingkan, artinya ada anggaran untuk membiayai kita tenaga outsourcing, kenapa tidak diserahkan saja kepada pemerintah daerah agar bisa dikelola dan menambahkan kesejahteraan bagi teman-teman non-ASN, Pak. Karena ketika kesejahteraan non-ASN ditambah, saya yakin kinerja teman-teman honorer itu pasti akan jauh lebih meningkatkan kinerjanya lebih bagus lagi. Karena kami di daerah, contohnya di Cilacap aja, gaji kami aja 1.300.000, belum dipotong BPJS Kesehatan, belum dipotong BPJS Ketenagakerjaan, belum untuk iuran DWP, Bapak, dan itu wajib. Yang diterimakan oleh kami 1.150.000 kurang lebih. Siapa? Yang mewajibkan potongan itu siapa? Jadi di daerah kami harus mengikuti aturan itu dan harus mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Bapak. Itu wajib, Bapak. Sehingga gaji yang dari 1.300.000 itu sudah pasti dipotong. Kita terimanya kurang lebih 1.150.000. Itu contoh kecil di Cilacap. Terkadang kami merasa kehadiran CPNS yang baru datang itu mungkin tidak membuat kita iri, Pak. Mungkin teman-teman CPNS yang sudah diterima menjadi CPNS itu karena memang yang bersangkutan pintar. Tetapi di sisi lain itu membuat kita tenaga honorer merasa sakit hati. Teman-teman CPNS yang baru masuk dalam ruangan kerja saja sudah bisa mendapatkan gaji yang sangat memadai dan mendapatkan tunjangan. Sedangkan kami yang sudah bekerja puluhan tahun tidak pernah ada tambahan apapun kecuali gaji. Kita menerima setiap bulan itu seperti uang belas kasihan, Pak. Iuran dari teman-teman ASN yang mohon maaf jumlahnya tidak seberapa, tetapi bukan berarti kita tidak bersyukur. Itu maka dari ini kami forum non-ASN Jawa Tengah khususnya memberanikan diri untuk menyampaikan hal-hal terkait apa yang dirasakan kami semua selaku tenaga honorer. Kami berharap pada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat untuk bisa menerima usulan dari kami. Seperti mengentaskan tenaga honorer kategori 1 dan kategori 2 yang sampai detik ini masih banyak yang tercecer. Bahkan mungkin bagian dari korban sebuah aturan sehingga yang bersangkutan sampai detik ini masih belum tahu kejelasannya, Bapak, terkait pekerjaan. Di sini hadir ada yang sudah mengabdi menjadi kategori 1 atau kategori 2. Mohon untuk kacungan tangan.
Berdiri ya. Ini salah satu contoh K1, K2 Bapak. Yang kedua, ini, Pak. Ini mereka berharap dari kategori 1 dan kategori 2 ada kebijakan yang lebih baik lagi sehingga untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan gaji yang sesuai harapan, Pak. Yang kedua, pengangkatan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama untuk bisa dipertimbangkan menjadi ASN atau P3K dengan mekanisme jalur afirmasi penuh. Itu yang kami harapkan, Bapak. Perubahan kriteria pendataan non-ASN tahun 2022 sehingga dapat mengakomodir semua non-ASN yang ada termasuk driver keamanan kebersihan, pegawai Badan Layanan Umum Daerah, dan jasa pemungut, ada tenaga operator alat berat, ada tenaga teknis, tenaga administrasi yang ada di puskesmas, Bapak, itu juga belum tersentuh pendataan. Mereka juga sudah mengabdi, bahkan ada yang usianya kurang 3 tahun, sebentar lagi pensiun. Tetapi mereka belum menikmati bagaimana pekerjaan yang nyaman, menerima gaji yang nyaman. Itu ada, Bapak, di tempat kami semua. Kita belum tersentuh tenaga administrasi non-nakes yang ada di puskesmas. Itu sampai detik ini pendataannya juga masih terbengkalai. Kemarin ada kebijakan pendataan yang di BKN. Nah, maksudnya belum tersentuh itu apa? Tidak terdata. Tidak terdata, Bapak. Tidak terdata sebagai pegawai non-ASN. ASN. Iya. Pada saat pendataan kemarin di BKN. Terus kategori tenaga operator alat berat yang ada di PUPR itu juga dalam jabatan teknisnya itu tidak dimunculkan, sehingga teman-teman para operator ini agak sedikit bimbang karena tidak dimunculkan. Terus tenaga LPPL, lembaga penyiaran publik lokal yang ada di daerah, itu ada di bawah Kominfo, itu juga belum tahu kejelasannya karena di jabatan tidak muncul. Ada juga pemungut retribusi yang ada di pasar-pasar, Bapak. Itu hampir semua kabupaten dinas dari kabupaten kota ada tenaga pemungut retribusi pasar yang mereka juga tidak kalah penting untuk meningkatkan PAD-nya di daerah, yang bekerja harus memungut retribusi, terkadang juga harus bertentangan dengan pedagang karena pedagangnya juga agak susah untuk ditariki retribusi yang alasan sepi dan lain sebagainya. Tapi demi suatu kewajiban teman-teman mereka tetap melaksanakan tugasnya sampai detik ini. Terus ada juga tenaga yang di dinas pertanian, itu ada Alsintan, alat mesin pertanian. Di dalamnya ada traktor, pompa air dan lain-lain. Itu juga masih belum dijelaskan secara rinci untuk fungsi jadi dalam jabatan yang akan diangkat dalam kebijakan. Terus selanjutnya penambahan peta jabatan yang dapat diisi oleh seluruh non-ASN tanpa terkecuali, sehingga seluruh kebutuhan instansi pemerintah daerah dapat terpenuhi, mengakomodir kebutuhan jabatan atau formasi yang dibutuhkan di masing-masing OPD, kecamatan, dan kelurahan. Ini juga tenaga administrasi yang ada di kelurahan dan kecamatan, juga terutama yang kelurahan, itu ada sedikit keraguan karena mereka masih was-was apakah masih bisa didata atau tidak, Bapak, karena belum memunculkan secara pasti dalam aturannya. Selanjutnya, untuk ditinjau kembali terkait kebijakan penghapusan tenaga non-ASN pada tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah, serta meninjau kembali kebijakan terkait perekrutan tenaga driver dan kebersihan melalui sistem outsourcing. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, besar harapan kami Bapak dan Ibu untuk bisa lebih melihat jauh ke daerah-daerah agar permasalahan tenaga honorer
bisa diselesaikan dengan baik. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya sampaikan permohonan maaf. Betul, gaji guru minimal 20 juta rupiah. Guru. Nah, gaji teman-teman minimal 10 juta rupiah. Gitu lah, iya. Karena saya yakin teman-teman kalau gajinya gede tetap infaknya bagus, sedekahnya bagus. Bisa umroh dan naik haji. Gitu ya, amin. Ya, tidak akan berjudi, tidak akan tempat-tempat buruk karena rata-rata dari pendapat pengetahuannya bagus sekali. Nah, yang kedua yang juga kita syukuri pemerintah nih. Ya, saya namanya Mardani Alisera, partainya Partai Keadilan Sejahtera dan oposisi sama Pak Jokowi. Tapi untuk bab ini saya lihat Pak Jokowi dan timnya insya Allah akan membantu Bapak Ibu semua. Karena itu buat kami kalau pemerintah bagus kita dukung, kalau pemerintah naikin BBM kita tolak gitu ya. Karena menyengsarakan kalau naik BBM ya gitu. Nah, yang ketiga yang juga bersatu bukan cuma teman-teman Jawa Tengah, seluruh Indonesia bersatu. Jadi 3 ini insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan ada kabar gembira buat kita semua. Ya, amin. Ya. Tapi jangan lupa ya, usaha kita tidak sempurna sebelum dilengkapi dengan doa, dan doa. Ya, makanya tadi bagus sekali doanya. Dan kalau saya antara usaha dan doa duluan. Doa dan usaha. Kenapa? Doa itu kita meminta kepada yang Maha Kuasa. Sementara kalau usaha dari kita yang tidak punya kuasa. Presiden sekalipun masih pusing ini. Kenapa Pak Menpan muter-muter? Karena Bu Menkyu memang alokasinya masih kecil. Gitu. Nah, kenapa? Karena negeri kita masih belum menjadi negara maju. Nah, untuk itu doa dan usaha. Nah, dan terakhir menurut saya yang paling penting, saya tadi sudah mencatat nih ya, mana dari petugas kebersihan ini, woi, mana dari driver ini driver, itu 2 kali angkat tangan. SK-nya kebersihan, tugasnya driver. Mana dari keamanan, banyak. Mana dari administrasi, Masya Allah. Mana dari palang pintu? Penjaga palang pintu ada ya. Aspirasi ya, nggak kenapa. Insya Allah pertemuan hari ini hasilnya akan baik dunia dan akhirat. Amin. Dan jangan lupa ya, ingatkan kami tadi Pak Gaus luar biasa. Pak Gaus ini dari Sumatera Barat. Bagus. Dan jangan lupa Pak Ketua nih, Sumatera Utara nih Pak Ketua nih. Yang paling jagain komisi, tepuk tangan buat Ketua dulu ini. Nanti jangan lupa doakan. Kita semua didoakan agar benar-benar bisa sukses memperjuangkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Insyaallah itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.